Kita mau jadi apa dalam 6 tahun ke depan itu ditentukan oleh 3 faktor. Yaitu yang pertama, dengan siapa kita berteman atau bergaul. Kemudian yang kedua, siapa yang kita follow atau kita subscribe di media sosial. Dan yang ketiga, buku apa yang lebih sering kita baca. Jika kamu suka membaca buku-buku bertema bisnis, kemudian kamu bergaul di lingkungan atau komunitas orang-orang bisnis, kemudian kamu juga sangat hobi melihat acara-acara TV bertema bisnis, maka bisa dipastikan dalam 6 tahun ke depan, kamu juga akan menjadi seorang pebisnis. Kemudian jika kamu suka membaca buku-buku bertema politik, kemudian ditambah kamu bergaul di lingkungan atau komunitas orang politik, lalu kamu juga sangat hobi melihat acara-acara TV bertema politik, maka juga bisa dipastikan dalam 6 tahun ke depan, kamu juga akan menjadi seorang politikus. Jadi memang sangat penting bagi kita untuk memilih teman. Karena teman ini akan menentukan kita dalam beberapa tahun ke depan, kita akan menjadi apa? Kita akan menjadi bagaimana? Sebagai contoh begini. Misal kita berkawan dengan orang-orang yang suka mengeluh dan nyinyir, maka akhirnya hidup kita juga akan suka nyinyir. Contoh yang lain lagi, misal kita berkawan dengan orang yang hobinya ngegosip atau ngomongin orang, omong sana, omong sini, nggak ada manfaatnya ya. Maka akhirnya hidup kita juga hobinya suka ngegosip atau ngomongin orang. Tapi sebaliknya, jika kita hidup misalnya di lingkungan yang positif, di lingkungan yang produktif, di lingkungan yang selalu ingin berubah ke arah yang lebih baik, maka besar kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan, hidup kita juga akan menjadi lebih baik, teman-teman. Ya, memang tidak bisa dipungkiri, dalam lingkungan kita ada teman yang baik, ada teman yang tidak baik juga. Mungkin dalam bahasa anak milenial, teman yang tidak baik ini kita sebut sebagai teman toksik ya. Jadi tipe teman toksik ini akan selalu mengarahkan kehidupan kita kepada hal-hal yang kurang baik, teman-teman. Jadi setelah saya ringkas, teman beracun atau teman berbisa, seperti ular saja ya, berbisa, itu memiliki 5 ciri. Langsung saja kita bahas ciri yang pertama dari teman beracun, yaitu tukang kritik. Jadi tipe orang tukang kritik ini, apa-apa pasti dikritik. Bahkan baju yang kita kena pun bisa-bisa kena kritik oleh dia. Kemudian setiap postingan kita di media sosial pasti juga dikritik oleh dia. Sehingga akhirnya kita menjadi kurang nyaman, karena kita dituntut untuk menjadi apa yang dia mau. Dan bukan apa adanya diri kita. Ya, ketahuilah teman-teman, tidak ada kesuksesan jika kita selalu menjadi orang lain. Ya, jadi mulai sekarang stoplah berpura-pura hanya agar menjadi orang lain senang. Karena sebenarnya kita ini hanya manusia biasa kok, yang kadang-kala butuh kesenangan, butuh kumpul dengan teman-teman, dan menjadi apa adanya diri kita, tanpa adanya rasa tertekan. Oke, ciri orang toksik yang kedua yaitu terlalu baper dan nggak bisa dipercandain. Dipercandain sedikit aja biasanya dia langsung marah dia. Oke, jadi orang yang terlalu sensitif atau baper biasanya hidupnya cenderung akan selalu negatif ya. Jadi waktu kita habis hanya untuk menyelesaikan masalah dia yang baperan. Harusnya kita sudah bisa menyelesaikan banyak hal dalam suatu waktu, tapi kita masih berkutat menyelesaikan masalah dia yang baperan dan mudah tersinggung. Oke, ciri orang toksik yang ketiga adalah orang-orang yang munafik atau bermuka dua. Jadi di depan kita, orang-orang munafik akan menyanjung kita setinggi-tingginya. Tapi sebaliknya, saat mereka di belakang kita, dia akan melecehkan kita. Dia akan merendahkan kita habis-habisan. Jadi simpelnya gini aja deh.
saat ada orang mengajak kamu untuk ngomongin orang lain, segera hindari. Karena bisa dipastikan saat dia dengan orang lain, maka gantian kamu yang diomongin. Jadi kaum orang munafik ini saat kondisi senang, maka dia akan bersama kamu. Sebaliknya, saat kondisi tidak menyenangkan, maka dia akan meninggalkan kamu. Jadi dia hanya datang ke kamu saat dia membutuhkan kamu. Tapi saat kamu membutuhkan dia, maka dia akan meninggalkan kamu. Oke, ciri orang toksik yang keempat adalah orang-orang yang kebanyakan drama. Orang drama ini sering memposisikan dirinya sebagai seorang figur dalam sebuah film atau sinetron, sehingga dia seolah-olah menjadi orang yang paling tersakiti dan teraniaya. Ada apa-apa sedikit, mereka selalu cerita ke orang lain. Jadi orangnya mudah sekali ya bercerita. Media sosialnya dipenuhi oleh story-story keluhan dan cerita sedihnya. Harusnya kita sudah bisa melakukan banyak hal, tapi kita harus mendengarkan cerita-cerita dia. Kita harus ketemu dengan dia. Aduh, capek banget deh. Oke, saya ada sebuah quote bagus untuk orang-orang yang kebanyakan drama. Quote-nya seperti ini. Jika ada aktor atau aktris berperan atau berakting dalam sebuah film atau sinetron, kita cukup menjadi penontonnya saja dan tidak perlu turut berakting dengan mereka. Jadi jika orang-orang drama ini bercerita, maka kita jawab saja dengan iya, iya, dan iya saja. Kita tidak perlu terlibat di dalamnya. Jika sudah, ya sudah, dan tidak perlu kita panjang lebarkan. Karena sebenarnya orang tipe drama ini hanya ingin mencari sensasi, hanya ingin menjadi center of attention atau pusat perhatian. Orang kebanyakan drama juga suka menceritakan orang lain, dan bahayanya ceritanya itu akan dibesar-besarkan. Cerita itu dibesar-besarkan agar orang lain tertarik dan dia menjadi pusat perhatian. Oke, jadi orang tipe drama ini harus kita jauhi ya, karena dia akan bercerita ke orang lain, akan segala hal yang kita alami. Dan bahayanya cerita itu akan dibesar-besarkan. Oke, ciri orang toksik yang kelima adalah golongan orang-orang yang egois. Jadi golongan orang-orang yang egois, dia hanya mau dilayani oleh orang lain. Mereka hanya mau jika keinginan dan idenya dituruti oleh orang lain, tanpa mau melihat keadaan dan situasi orang lain. Orang-orang munafik ini hanya akan datang ke kamu saat mereka membutuhkan kamu. Tapi saat kita membutuhkan dia, maka mereka tidak ada. Jadi hanya dia, dan dia saja yang dipikirkan. Nggak pernah memikirkan orang lain. Jadi setelah kita bahas 5 ciri orang toksik, kita manusia selain sebagai makhluk individu, juga berperan sebagai makhluk sosial yang pasti akan membutuhkan orang lain. Tapi kita juga harus memfilter orang-orang yang berhubungan dengan kita dan akan menjadi teman-teman kita. Karena mestinya teman yang baik akan mengarahkan kehidupan kita ke arah yang lebih baik dan bukan sebaliknya. Baik, mungkin ini dulu sharing saya di video kali ini dan berharap bermanfaat ya bagi kita semua. Tetap keep spirit and sharing. Salam.